Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Para santri-santri sekalian yang dicintai dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan pembelajaran nahwu kita, nahwu shorof kita, yaitu dalam kitab Muntaha. Kali ini dalam sesi judul berupa apa nih? Masdar. Kemarin kita sudah menyinggung sekilas tentang adanya isim yang secara makna berkaitan erat dengan fi'il, yang jumlahnya ada 9. Jadi 9 isim ini atau disebut dengan isim mushtaq ya. Jumlahnya ada 9. 9 ini ada isim masdar, isim fa'il, isim maf'ul, ada isim isim musabahah, isim tafdhil dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan mempelajari satu persatu, tapi pada sesi ini khusus kita akan membahas tentang masdar terlebih dahulu ya. Jadi temanya pada sesi ini adalah masdar. Lalu apa itu masdar? Apa itu masdar? Nah, mari kita buka kitab kita bagian kitabnya, kitab Muntaha halaman 91. Masdar adalah sebuah kata, nih masdar. Masdar adalah sebuah kata yang mengandung makna hal atau keadaan. Kalau diartikan dia hal atau keadaan. Kata ini menunjuk kejadian tertentu. Kata ini menunjuk kejadian tertentu yang dibentuk dari kata kerja. Kata ini menunjuk atau menjadi dalil atau menyimbolkan. Kata ini menunjuk suatu kejadian yang dibentuk dari kata kerja dan dibebaskan dari kandungan makna waktu. Jadi kalau kata kerja kan ada waktunya tuh, kemarin kita bahas tentang fi'il ada waktunya. Imma dia fi'il madi yang telah lampau, imma dia fi'il mudhari yang sedang atau akan dilakukan. Kata kerjanya ya, atau dia fi'il amr, atau kata perintah yang maksudnya akan dilakukannya setelah nanti yang akan dilakukan. Nah, kalau sekarang ini suatu isim yang menunjukkan kepada masdar ya, suatu isim yang menunjukkan kepada kejadian yang dibentuknya dari kata kerja, dari fi'il, tapi fi'ilnya dilepaskan dari makna waktu. Nah, nggak ada lampau, nggak ada sekarang atau akan datang, nggak ada. Pokoknya kejadiannya atau pekerjaannya tanpa melihat waktunya kapan. Mau sudah lalu, mau sekarang, mau ntar, bodo amat. Ya. Itu maksudnya. Saya ulangi lagi, ya. Masdar adalah sebuah kata yang mengandung makna hal atau keadaan. Kata ini menunjukkan kejadian tertentu yang dibentuk dari kata kerja dan dibebaskan dari kandungan makna waktu. Dalam bahasa Indonesia kata ini ekuivalen dengan istilah kata benda yang abstrak, fenomena yang abstrak. Dalam bahasa Indonesia ada namanya kata benda tapi abstrak, tidak ada wujudnya, tapi dikategorikan sebagai nomina atau kata benda, makanya disebut dengan kata benda yang abstrak. Contohnya apa? Supaya lebih jelas, contohnya kata doroba ya, doroba memukul, fi'il kata kerja, doroba. Lalu diubah, tadi kan gitu kan, suatu kejadian yang dibentuk dari kata kerja. Kita punya kata kerja dulu nih, kita ubah jadi kejadian tadi. Doroba memukul, lalu kita ubah ke masdar, menjadi masdarnya apa ya dari doroba? Dorbun. Doroba memukul jadi dorbun. Maksudnya apa artinya? Jadinya artinya hal memukul atau kejadian memukul atau pemukulan. Hal memukul atau kejadian memukul. Nah, dorbun atau hal pemukulan atau kejadian pemukulan atau hal memukul itu tidak terkait dengan waktu, walaupun dia dibentuknya dari kata kerja ya, memukul kan kata kerja, apakah dia telah memukul, sedang memukul atau akan memukul. Tapi kalau udah jadi hal pemukulan atau hal memukul atau hal pemukulan ya, kejadian pemukulan yang di masdar bahasa Arab dorbun, maka ini sudah terlepas dari waktu. Tidak lagi dikatakan akan memukul atau sedang memukul atau telah memukul. Begitu ya. Nah, pakar-pakar bahasa membedakan istilah masdar dengan
isi masdar. Sudah lebih luas lagi sebenarnya. Ada masdar, ada isi masdar. Nah, gimana bedakannya? Yang pertama, masdar adalah kata yang mengandung makna hal yang dibentuk dari fi'il madhi. Tadi. Nah, masdar adalah kata yang mengandung makna hal atau kejadian yang dibentuk dari fi'il madhi dengan tidak disertai pengurangan komposisi huruf. Itu faedah. Dengan tidak disertai pengurangan huruf atau komposisi huruf. Hurufnya tidak dikurangi. Makanya ini disebut masdar. Contohnya seperti yang tadi, doroba, dorobun. Kan ini fi'il madhi ini. Doroba berubah menjadi dorobun. Secara huruf, komposisi huruf ada 3 huruf. Doroba. Tidak ada yang dikurangi huruf. Tidak ada yang dikurangi, tidak ada yang ditambahkan. Maka yang seperti ini disebutnya masdar. Seperti ini disebutnya masdar. Masdar. Karena tidak dikurangi. Maknanya sama, yaitu suatu kejadian yang dibentuk dari kata kerja berubah tanpa mengurangi komposisi huruf. Sama persis. Makanya seperti ini disebut masdar. Nah, kalau isi masdar, contohnya wudu. Contohnya apa? Isi masdar itu contohnya wudu. Wudu. Apa artinya wudu? Wudu yang kita dilakukan sebelum salat wudu. Nah, secara bahasa Arab kita dulu masdar isi masdar. Kalau ini masdar isi masdar. Nah, asalnya dari mana dia fi'il madhinya? Kan kejadian yang dibentuk dari fi'il madhi. Nah, fi'il madhinya awal doa. Jadi wudu. Sebentar. Bedanya isi masdar dengan masdar. Kalau masdar tadi tidak mengalami pengurangan makna. Kalau isi masdar tidak mengalami pengurangan huruf atau komposisi huruf. Kalau isi masdar mengalami pengurangan huruf atau komposisi huruf. Tapi tetap sama, yaitu suatu kata yang menuju kepada kejadian atau hal, keadaan daripada pekerjaan yang dibentuk dari kata kerja, dibentuk dari fi'il dengan mengurangi komposisi huruf dari fi'il tersebut. Bedanya itu aja, mengurangi komposisi huruf dan tidak mengurangi. Kalau masdar tidak mengurangi komposisi huruf, kalau isi masdar mengurangi komposisi huruf. Nah, kalau kita lihat contoh yang buat isi masdar kan ini wudu isi masdar, dorobun masdar. Wudu dari kata tawaddoa, fi'il. Dari kata tawaddoa. Kalau udah jadi wudu, kayaknya ada huruf yang dihilangkan. Mana huruf yang dihilangkan? Huruf yang dihilangkan adalah huruf taknya. Kalau kita lihat di wudu tidak ada kata tak, tidak ada huruf tak. Maka sudah pasti ada yang dihapus. Maka kalau ada yang dihapus, huruf yang menjadi masdarnya ini disebut isi masdar. Karena ada pengurangan huruf atau pengurangan komposisi huruf dari fi'il madhinya. Secara esensi tetap sama, yaitu suatu kejadian atau hal yang dibentuk dari kata kerja, yang dilepaskan dari waktu, dilepaskan dari makna waktunya. Itu. Jadi bisa disimpulkan bahwa masdar dengan isi masdar secara esensi atau makna sebenarnya tidak jauh berbeda. Perbedaan yang tetap pada komposisi hurufnya ketika dibandingkan dengan kata pembentuknya saja. Bentuknya fi'il madhi. Itu. Nah, masdar ini, masdar itu isi masdar, makna secara esensi. Dia ada 2 macam. Yang pertama, kita punya masdar mimi. Yang kedua, kita punya masdar ghairu mimi. Yang pertama masdar mimi, yang kedua ghairu mimi. Masdar ada 2, masdar mimi, yang kedua masdar ghairu mimi. Mimi dan masdar ghairu mimi. Apa saja itu masdar mimi dan masdar ghairu mimi? Mari kita cek satu-satu. Masdar mimi, masdar mimi.
masdar mimi. Masdar mimi adalah masdar yang diawali oleh huruf mim. Nah, masdar mimi adalah masdar yang diawali dengan huruf mim. Kan? Mim. Itu aja kan. Masdar mimi adalah masdar yang diawali dengan huruf mim. Tadi kan masdar kita sudah tahu apa itu masdar kejadian yang dibentuk daripada kata kerja yang terlepas dari makna waktu. Nah, masdar ada masdar mimi. Nah, masdar mimi adalah masdar yang diawali dari huruf mim. Sedangkan masdar ghairu mimi, tadi kan masdar mimi, lawannya masdar ghairu mimi. Lawannya berarti yaitu masdar yang tidak diawali dengan huruf mim. Kalau masdar yang diawali huruf mim sebenarnya masdar mimi, yang tidak diawali huruf mim disebutnya masdar ghairu mimi. Contoh masdar mimi. Yang pertama, contoh masdar mimi adalah Mahmadun. Mahmadun ini bukan Muhammadun ya. Mahmadun. Ini mim diawali dengan huruf mim dan dia masdar. Mahmadun artinya apa? Hal memuji atau kejadian pemujian. Mahmadun ya. Bukan Muhammadun ya, Mahmadun. Sama artinya masdar, yaitu di satu kejadian atau hal memuji ya, atau hal pemujian. Bentuknya dari kata kerja hamidah. Bentuknya dari kata kerja atau fi'il hamidah yang artinya memuji atau telah memuji. Dilepaskan dari makna waktunya. Tidak ada telah, tidak ada akan, tidak ada sedang diikuti. Yang ada adalah masdar dari hal kejadiannya, yaitu hal memuji atau kejadian pemujian. Mahmadun. Kenapa disebut masdar ini? Karena diawali dengan huruf mim. Sedangkan contoh untuk masdar ghairu mimi itu sudah lewat. Contoh masdar ghairu mimi itu dorbun dan wudu'un. Nah, kalau kita lihat huruf awal yang wudu' waw, yang dorbun do, bukan mim. Maka kalau sudah tidak diawali dengan huruf mim, sedangkan yang masdar pasti masdarnya masdar ghairu gitu. Sedangkan masdar ghairu mimi sendiri, masdar ghairu mimi itu ada macam-macamnya lagi. Ada macam-macamnya lagi. Yang pertama contohnya masdar fi'li. Bukan contoh, maksudnya pembagian daripada masdar mimi. Daripada masdar ghairu mimi. Nah, ghairu mimi ada beberapa macam pembagiannya. Yang pertama masdar fi'li. Yang kedua masdar marrah. Yang ketiga masdar nau'. Yang keempat masdar sina'in. Ada 4 ya. Masdar fi'li, masdar marrah, masdar nau' dan masdar sina'in. Nah, semua masdar dalam teks bahasa Arab ada yang bentuknya dikenal secara hafalan. Jadi bentuknya nggak bisa di otak-atik. Kita tahunya dari mana? Dari hafalan atau dari kamus. Contohnya wudu. Wudu ini salah satu masdar yang bisa kita ketahui itu masdar dari hafalan. Wudu. Karena dia tidak bisa dianalogikan, tidak bisa disandingkan dengan wazan. Ada pula yang bisa dikenal dengan cara menganalogikan ke wazan-wazan tertentu. Nah, untuk jenis yang terakhir ini penjelasannya ada sebagai berikut. Dia bisa dianalogikan kepada masdar-masdar tertentu yang bentuk atau wazan-wazan tertentu. Kalau wudu tidak bisa, karena analoginya. Tapi kalau yang lain ada analoginya. Masdar dibentuk dari fi'il madhi, dan satu fi'il madhi dikadang memiliki beberapa masdar. Ya, masdar dibentuk dari fi'il madhi, masdar dibentuk dari beberapa fi'il madhi. Kadang-kadang satu fi'il madhi punya beberapa masdar. Kadang-kadang nggak semuanya, karena masdar ada 2 macam. Pembahasan tentang cara membentuk masdar akan dilakukan berdasarkan bentuk masdar tersebut. Kita mulai dulu dengan membentuk masdar mimi. Berarti yang pertama kita akan membahas masdar mimi. Ingat-ingat, tadi masdar ada yang tidak bisa dianalogikan atau tidak bisa dicari pengetahuan yang kita dengan hafalan, tidak bisa diotak-atik, tidak bisa disamakan atau dianalogikan dengan wazan-wazan
bagaimana bisa dibentuk-bentuk. Cara membentuk masdar mimi dibedakan antara fi'il madhi yang terdiri dari 3 huruf dan fi'il madhi yang lebih dari 3 huruf. Cara membentuk masdar mimi yang mana itu adalah masdar yang awalnya mim itu dibagi 2. Ada yang kan fi'il, ada yang 3 huruf, ada yang lebih dari 3 huruf. Yang dibagi 2 atas ini, yaitu cara membentuk cara membentuk masdar mimi dari fi'il madhi yang hanya 3 huruf dan cara membentuk masdar mimi dari fi'il madhi yang lebih dari 3 huruf. Yang pertama, pembentukan masdar mimi dari fi'il madhi yang 3 huruf. Untuk membentuk masdar mimi dari fi'il madhi 3 huruf, caranya adalah dengan menganalogikan fi'il dengan wazan maf'alun. Ya. Yang 3 huruf ya, yang 3 huruf maf'alun. Jadi caranya adalah menganalogikan atau menyocokkan atau merubah bentuknya menjadi wazan maf'alun. Wazannya apa? Maf'alun. Fi'il madhi yang 3 huruf itu kita bentuk menjadi maf'al. Kan fi'il madhi tadi itu 3 huruf, ada fa'ul fi'li, ada ain fi'li, ada lam fi'li. Nah, kita tambahin mim saja. Harapannya kita salah. Jadi kan masdar mimi dari 3 huruf. Nah, contohnya apa? Contohnya bada'a ini fi'il madhi, artinya memulai, ya, telah memulai. Dan dia fa'ul fi'linya ba, ainul fi'linya dal, lam fi'linya hamzah. Ma'ana bada'a. Bada'a. Nah, berarti tinggal kita tambahin mim saja ya. Kita maf'alun kita tambahin mim saja. Nah, harapannya kita samakan maf'alun gitu. Yang tadi jadi apa? Memangnya bada'a menjadi mabda'un. Bada'a menjadi mabda'un. Contohnya lagi hamidah. Ini fa'ul fi'li, ini ainul fi'li, ini lam fi'li, tinggal tambah mim. Jadi mim. Nah, disamain dulu. Madun. Ya. Ini artinya apa? Hal pemulaian, kejadian pemulaan dan makhluk adalah hal pemujian. Wazan maf'alun adalah wazan baku yang menjadi patokan asal untuk membentuk masdar ini. Ini wazan baku yang menjadi patokan asal menjadi membentuk masdar ini. Tapi ada pula wazan-wazan yang lain yang terkategori kepada masdar ini yang cukup diketahui secara sekilas oleh pemulanya. Nanti, ya, jadi cuma sekilas saja. Cukup diketahui secara sekilas oleh kalian, tidak perlu diperdalami dulu, nanti insya Allah akan berjalan. Yang penting ini dulu. Cara membentuk masdar mimi dari fi'il madhi yang 3 huruf adalah dengan menganalogikannya atau merubahnya menjadi bentuk wazan maf'alun. Maf'alun, bada'a jadi maf'alun, hamidah jadi mahmadun. Artinya diubah menjadi maf'alun. Seperti yang sudah dijelaskan tadi. Nah, ada wazan-wazan lain selain maf'alun, tapi untuk kalian cukup tahu sekilas saja, tidak perlu diperdalam. Nah, insya Allah nanti akan saya fotokan contoh-contohnya yang ini, saya akan kirim di video. Selanjutnya yang terakhir, pembentukan masdar mimi dari fi'il madhi lebih dari 3 huruf. Ini lebih dari 3 huruf. Jadi 3 huruf itu lebih dari 3 huruf. Untuk membentuk masdar mimi dari fi'il madhi yang dari lebih 3 huruf, caranya adalah sama persis dengan cara membentuk isim maf'ul. Caranya sama persis dengan cara membentuk isim maf'ul. Yang mana isim maf'ul belum kita pelajari. Isim maf'ul belum kita pelajari. Karena keterangan tentang isim maf'ul dan cara membentuknya akan diterangkan sebentar lagi insyaallah, maka pembahasannya di sini ditangguhkan atau dihentakan saja supaya tidak sia-sia nanti dari sini bahas membahas lain. Ya kan? Nah, kita lanjutkan dengan cara membentuk masdar kedua yaitu masdar mimi. Insyaallah masdar mimi ini kita akan bahas di esok hari, mudah-mudahan kalau kita ada kesempatan.
sampai di sini dulu. Ya, akademi ini belajar